Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tahapan optimasi dengan desain expert. Yang pertama adalah tahapan perancangan dan pelaksanaan. Dalam tahapan ini terdiri dari yang pertama, pemilihan faktor dan respon. Pemilihan faktor itu seperti uh, pemilihan variabel ya, variabel yang berpengaruh. Bisa juga disebut dengan komponen misalnya. Kalau misalnya dalam penelitian, misal dalam pembuatan beras analog, mungkin faktor yang bisa ditetapkan adalah formulanya, bisa dari segi bahan-bahannya, dari segi tepungnya, ataupun dari segi misalnya bahan pengikatnya, gitu. Kemudian pemilihan respon, jadi sekiranya respon-respon apa sih yang dipilih dari faktor yang ditentukan gitu. Misalnya responnya bisa berupa kadar nutrisinya, misal protein, serat, karbohidrat, dan lain-lain. Ataupun dari karakteristik fisik juga, misalnya dari eh, kepulenan, swelling power, dan lain-lain. Kemudian ada pemilihan batas atas dan batas bawah dari faktor. Jadi misalnya ini dalam pembuatan beras analog, umumnya GMS atau glyceral monostearat yang digunakan adalah sebanyak 5% dari basis. Nah, untuk penetapan batas atas dan batas bawah, kita taruh misalnya untuk penetapan batas bawah adalah 3% misalnya. Untuk penetapan batas atas 7%. Jadi plus minusnya 2%. Nah, untuk penetapan batas atas dan batas bawah ini perlu dilakukan pengujian awal agar kita bisa mengetahui batas yang kita tetapkan itu mungkin dilakukan atau tidak. Bisa jadi batas yang kita lakukan terlalu sedikit sehingga produknya tidak jadi, atau terlalu banyak juga sehingga produknya gagal, dan lain-lain. Namun juga selain itu kita perlu melakukan penelitian awal terkait batas ini untuk mengetahui apakah batas yang kita tetapkan itu sudah cukup sehingga sudah bisa melihat fenomena yang terjadi atau adanya perubahan. Nah, apabila uh, batas yang kita tetapkan saat diuji tidak menunjukkan perubahan, maka kita perlu meriset ulang batas-batas kita. Kemudian penyusunan desain eksperimen dilakukan oleh software langsung, desain expert, dan setelah adanya desain eksperimen, kita melaksanakan eksperimennya. Tahapan selanjutnya adalah analisis model respon. Yang pertama ada penetapan model matematik dari respon, ini biasanya direkomendasikan oleh software. Kemudian bisa juga pembuatan grafik kontur atau 3D. Kemudian ada pembuatan grafik normalitas data respon untuk mengetahui kenormalannya. Tahapan selanjutnya adalah optimasi. Yang pertama adalah penentuan kriteria respon. Jadi dalam penentuan kriteria respon, misalnya tadi kita menetapkan respon protein. Nah, dalam hal ini kita ingin proteinnya yang semaksimal mungkin gitu. Lalu mungkin uh, kepulenan dari beras analog ini kita ingin yang semaksimal mungkin juga. Lalu untuk kadar lemak misalnya kita tidak ingin terlalu banyak lemak dalam produk kita, jadi kita set seminimal mungkin kadar lemak begitu dan seterusnya. Lalu ada penentuan nilai optimum ya, rekomendasi nilai optimum oleh software. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi. Yang pertama pengujian kondisi optimum. Jadi kita menguji kembali kondisi optimum yang direkomendasikan oleh software. Kita buat kembali sesuai dengan faktor. Kita uji responnya sesuai dengan respon yang tadi. Kemudian kita bandingkan
Tahapan selanjutnya, pembandingan nilai real dengan prediksi. Bandingkan, apakah benar uh, dari faktor yang ditentukan itu, apakah responnya akan sama juga dengan nilai prediksi. Jika hasil dari nilai real dengan prediksi perbedaannya sangat sedikit, maka hal itu berarti benar. Penelitian ini valid seperti itu. Baik, seperti itu tadi tahapan optimasi dalam desain expert. Semoga bermanfaat.